Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sayang di MPLS. Jadi di sini selamat datang, kalian telah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga karena kalian telah memasuki jenjang yang lebih tinggi, otomatis ada hal-hal yang harus kalian pertanggungjawabkan. Jadi belajarlah untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kalian harus belajar bagaimana mencapai tujuan apa yang menjadi keinginan kalian. Nah, agar tujuannya tercapai, maka kalian harus tahu apa sebenarnya yang akan kalian pelajari nanti ketika kalian sudah belajar di tingkat SMA. Di sini Ibu akan memberikan pelajaran tentang beban belajar pada kurikulum 2013. Nah, bagaimana nanti beban belajar kalian, yaitu dengan sistem paket, sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum. Setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam 1 tahun ajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Nah, beban belajar pada kurikulum 13 itu dibagi menjadi sistem paket dan sistem SKS. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem paket. Jadi, sistem paket itu dibagi menjadi tatap muka, penugasan terstruktur, dan mandiri. Nah, beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan menggunakan sistem paket, yaitu untuk tingkat SMA atau SMK itu menggunakan 0 sampai 60% pada kegiatan tatap muka setiap mata pelajaran. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Tatap muka pada pelajaran sistem paket di SMA ada 45 menit. 45 menit berarti 1 jam pelajaran. Kemudian ada penugasan terstruktur atau kegiatan mandiri, yaitu 60% kali 45 menit berarti 72 menit. Komposisi beban belajar sistem paket di SMA dibagi menjadi kelompok wajib. Kelompok A, ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, matematika umum atau disebut dengan matematika wajib, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok B, wajib, itu adalah seni budaya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, dan muatan lokal atau bahasa daerah di daerahnya masing-masing. Kemudian ada kelompok C, ada peminatan MIPA dan IPS. Jadi ketika kalian sudah memasuki kelas 10, maka kalian harus memilih minat MIPA atau minat IPS. Nah, setiap sekolah akan mengadakan peminatannya masing-masing, artinya bisa tes, bisa dasar dari minat anak, itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing. Peminatan MIPA itu terdiri dari matematika peminatan, biologi, fisika, kimia. Kemudian peminatan IPS itu ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian ada lagi lintas minat atau pendalaman minat. Jadi bisa saja anak-anak MIPA itu nanti lintas minatnya mungkin ekonomi. Jadi anak IPA bisa punya pelajaran IPS. Itu tergantung kebutuhan sekolahnya masing-masing. Artinya tergantung kebutuhan anaknya masing-masing. Kemudian ada bahasa asing dan ada TIK.
pembelajaran daring, pengertian pembelajaran daring. Jadi dalam masa sekarang ini di mana pandemi COVID-19 sedang merupakan bencana di semua negara, maka mau tidak mau setiap guru, setiap siswa itu harus belajar secara jarak jauh. Tujuannya adalah untuk supaya pandemi COVID-19 menurun. Nah, untuk sampai saat ini pembelajaran masih berlangsung daring. Artinya pembelajaran dilakukan secara virtual. Jadi tidak diadakan tatap muka sampai nanti ketika kondisi sudah membaik, kemungkinan kalian nanti akan bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Pembelajaran daring yang ideal adalah bukan hanya sekedar materi yang dipindah melalui media internet, bukan juga sekedar tugas dan soal-soal yang dikirimkan melalui aplikasi media sosial, melainkan guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang kompleks karena melibatkan aspek pedagogi, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Ini juga menuntut kalian sebagai siswa harus aktif untuk belajar dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Artinya ketika tidak ketemu Bapak Ibu guru, tidak mengerjakan, tetapi harus mengerjakan, wajib mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, pembelajaran daring yang ideal itu adalah pembelajaran daring yang direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi sama halnya dengan pembelajaran yang terjadi di kelas. Perencanaan pembelajaran yang ideal pun harus mengikuti pola-pola antara lain, menyusun materi pembelajaran, menggunakan media pengajaran yang tepat, menggunakan metode pendekatan yang sesuai, dan memberikan nilai dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Materi pembelajaran harus juga mempertimbangkan teori konstruktivisme yang menjadikan siswa aktif. Nah, ini kesempatan kalian, di mana kalian anak-anak sekarang semuanya sangat pandai dalam hal IT, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dimanfaatkan untuk pembelajaran. Oleh karena itu, materi yang disajikan bukanlah materi yang kompleks atau materi yang utuh, melainkan materi-materi dalam bentuk ringkasan, stimulus yang menjembatani siswa dalam menyusun sebuah simpulan. Nah, media pembelajaran ini juga harus digunakan oleh guru dalam pembelajaran daring. Misalnya pembelajaran kimia, di mana mapel kimia merupakan hal yang baru bagi kalian yang mengambil peminatan MIPA, ya, maka pendekatan materi pembelajarannya harus menyesuaikan dengan kebutuhan virtual. Salah satu contohnya untuk pembelajaran yang dapat digunakan secara daring dalam kimia adalah pembelajaran untuk materi keseimbangan, di mana materi yang mempengaruhi keseimbangan adalah pembelajaran di kelas, nanti gurunya menayangkan video, maka dalam pembelajaran daring guru juga harus memberikan video pembelajaran tersebut supaya siswa-siswinya menjadi paham. Nah, alur pembelajaran, materi, di mana materi tadi adalah 60%. Kemudian ada media pembelajaran, terus pembelajarannya sendiri. Pembelajaran sendiri bisa berupa tugas-tugas, kemudian evaluasi. Media untuk daring bisa digunakan media Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, aplikasi Zoom, atau Google Form. Nah, di sini ada contoh pembelajaran dengan Google Classroom, sehingga ketika kita memberikan materi, maka di situ nampak materinya, bisa diupload dari video, kemudian bisa juga digunakan penjelasannya. Bapak Ibu guru nanti bisa menjelaskan di situ. Terus kemudian kalian sebagai siswa tetap di absen. Artinya kalian hadir atau tidak di situ tetap kelihatan. Jadi akan nampak bahwa siapa yang hadir, siapa yang aktif mengerjakan tugas, sehingga
Di situ nanti akhirnya akan muncul nilai kalian di Bapak Ibu guru. Demikian pembelajaran tentang sistem paket pada kurikulum 13. Harapan saya sebagai ibu guru adalah kalian belajar dengan baik, bisa memperoleh apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian, sehingga kalian nanti bisa sukses. Tetapkan tujuan dari awal dan ingat semuanya berawal dari mimpi. Jadi bermimpilah setinggi langit, maka kalian harus punya keinginan untuk mewujudkan mimpi itu. Semangat belajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.